Selamat datang, Gubernur baru Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno unggul di Pilkada putaran kedua. Selisih suaranya cukup jauh dari pasangan Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat, sekitar 15–18%. Basuki Cahayapurnama alias Ahok sudah menerima hasil putaran kedua ini. Calon gubernur petahana ini juga telah mengundang Anies ke Balai Kota Jakarta sehari setelah hari pencoblosan. Pemirsa, apa sebenarnya yang terjadi sehingga selisih suara kedua pasangan calon yang berlaga di putaran kedua Pilkada DKI ini cukup besar? Inilah penelusuran tim Realitas. Sekitar pukul 7 pagi, Basuki Cahayapurnama tiba di Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Seperti biasa, Gubernur DKI Jakarta yang punya panggilan Ahok ini segera disambut di teras Balai Kota oleh para warga Jakarta yang ingin mengadukan berbagai masalah. Dengan penuh kesabaran, Ahok melayani warga satu demi satu. Sama sekali tidak terlihat ekspresi kegelisahan ataupun kekecewaan pada diri Ahok. Ia santai saja melayani para warga ini seolah peristiwa hari pencoblosan sehari sebelumnya tidak terjadi. Saat Ahok sedang mendengarkan keluhan warganya, Anies Baswedan tiba di Balai Kota. Inilah pertemuan pertama Ahok dan Anies setelah hari pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua sehari sebelumnya. Hasil pilkada ini sudah diketahui bersama kalau Anies terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 5 tahun mendatang. Ahok dan Anies kemudian menggelar pertemuan tertutup sekitar 30 menit di ruangan tempat Ahok biasa menerima tamu di Balai Kota. Keduanya kemudian bersama-sama memberikan keterangan kepada awak media begitu keluar dari ruang pertemuan. Saya sampaikan pada Pak Anies, ini kan APBDP kan saya yang nyusun. Nah tentu kita mesti duduk bareng, mesti sampaikan pada partai pendukungnya. Jangan sampai di deadlock, jangan sampai ada pokir-pokir kayak dulu, tuh nggak? Kalau dia minta pokir-pokir, saya tolak, berantem nih. Begitu berantem, kasihan Pak Aniesnya masuk. Oktober baru menyelesaikan APBDP, nggak selesai. Nah kalau saya selesaikan pihak, misalnya dari Pak Taufik, Gerindra, ngotot. APBDP nggak mau deal sama saya nih. Saya pasti ngotot. Ngotot kasihan Pak Aniesnya. Nanti programnya dia gantung di APBDP-nya nih. Gubernur Ahok kemudian lebih dahulu pergi dan meninggalkan Anies yang masih melayani wawancara dengan awak media. Ahok harus segera bersiap-siap ke Kementerian Pertanian untuk menghadiri sidang perkara dugaan penodaan agama yang dituduhkan kepadanya. Agenda sidang hari ini sangatlah penting karena jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan bagi Ahok. Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili berani memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. 3. Dari ruang sidang, Ahok bergegas kembali ke Balai Kota untuk kembali menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menjelang jam 1 siang, Ahok kembali tiba di Balai Kota. Gubernur Jakarta ini enggan berbicara seputar pilkada yang baru sehari lewat. Namun semangat ketika menjelaskan apa saja yang ia akan lakukan dalam 6 bulan terakhir masa jabatannya. Ya banyak, misalnya tugas untuk Asian Games kita mau beresin. Nah terus yang soal pelatihan orang dapat sertifikat untuk jadi tukang genteng, semen, kita mesti kasih sertifikat. Lalu dia juga mau kejar untuk semua halte terminal kita serahkan pada Transjakarta. Tapi dengan syarat Transjakarta ke depan harus bisa mendapatkan 2 triliun penghasilan. Jadi dia subsidi untuk Transjakarta berkurang nanti. Harusnya kalau sekarang berarti nggak bayar lagi Transjakarta kita. Dari berbagai hasil survei menjelang hari pencoblosan, tren perolehan suara pasangan Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat sebenarnya cenderung naik dan makin terpaut tipis dengan Anis Sandi. Lantas apa yang terjadi sehingga selisih suara pada hari pencoblosan begitu jauh? Realitas segera kembali.